Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa harap semuanya baik saja ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita akan masuk dalam satu pokok yaitu makna gereja bagiku. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih menyata dalam kehidupan kami, Engkau menjaga kami semua sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat ini untuk belajar bersama ya Tuhan. Berkati kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, makna gereja bagiku yang menjadi pokok Alkitab kita adalah Lukas pasal 14 ayat 18 dan Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5. Lanjut. Nah, pokok utama yang akan kita pelajari hari ini adalah hakikat gereja. Nah, karena Bapak punya pertanyaannya itu siapa yang rajin pergi beribadah ke gereja? Semuanya rajin? Nah, harus seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua, apa yang kamu rasakan ketika kamu pergi ke gereja dan ketika kamu tidak pergi ke gereja? Nah, siapa yang bisa menjawab? Tentunya akan ada perbedaannya. Contohnya yang rajin pergi ke gereja itu kalau dia seumpama ada halangan sehingga tidak bisa pergi ke gereja lagi, pasti rasanya berbeda. Kayak bagaimana? Kayak ada yang kurang begitu. Betul? Nah, selanjutnya anak-anak kita akan berbicara tentang etimologis gereja atau menurut asal-usul kata pengertian dari gereja. Nah, gereja sendiri berasal dari bahasa Portugis dan juga bahasa Yunani. Dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Kemudian dalam bahasa Yunani itu disebut ecclesia. Pernah dengar? Pasti pernah dengar. Yang dapat ditemui dalam kitab Perjanjian Baru atau PB yang artinya jemaat. Teong, sana jemaat atau dengan bahasa Peraya di sana rombongan. Nah, tetapi secara luas arti ecclesia tadi itu dalam bahasa Yunani, betul, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar atau sebagai orang merdeka dari dalam dunia dan ditempatkan ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik atau Injil. Injil itu adalah kabar baik. Selanjutnya, gereja juga disebut tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala dan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi kita adalah gereja. Dan misalnya itu di sana ada gereja, yaitu gedung itu sinelong. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja sendiri adalah kita sendiri. Dan gereja itu disebut tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala dan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi intinya adalah kita semua merupakan anggota tubuh Kristus. Dan gereja itu adalah kita sendiri yang juga kita menjadi anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja. Seperti itu. Jadi bukan kita yang kepala ya, tetapi Kristus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Karena di sini akan ada tugas untuk kalian kerjakan untuk dikumpulkan minggu depan. Ada? Jelas? Oke, baik. Nah, ini dia tugasnya, singkat sekali. Nah, saya cuma membutuhkan respon anak-anak, yaitu tuliskan dengan pemahamanmu sendiri apa itu gereja. Jadi lain surah yaitu di gereja di sana itu menurut pengertian anak-anak sendiri. Bisa mengikuti contoh ini. Ini cuma tulisan Bapak ya. Bagi saya gereja adalah titik-titik. Tapi jangan mengikuti ini. Gereja bagi saya gereja adalah titik-titik karena mengikuti ini. Bukan, ini titik-titik karena cuma sebagai pengantar ke sana ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas kita hari ini? Singkat saja ya. Ada? Jelas?
Tugasnya jelas minggu depannya? Oke. Nah, sekali lagi, do you have any question? Ada yang mau bertanya berkaitan dengan gereja? Oke, kalau begitu, terus semangat. Terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Kita selesai. Dan sebelum itu, mari kita mengakhiri kelas kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih menyatakan dalam kehidupan kami, Engkau menjaga kami sepanjang belajar hari ini. Sekiranya apa yang kami pelajari boleh tetap tinggal dalam hati pikiran kami, dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Berkati kami ya Bapa, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan.